Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini di daerah yang pertama, ini dari daerah saya sendiri, daerah Cilacap, Jawa Tengah. Ini silakan buat teman-teman yang kemarin masih belum cair untuk BPNT susulan tahap pertama ya, sama PKH susulan tahap yang pertama ya. Silakan dicek apakah sudah ada saldo yang masuk, dan tanyakan juga ke pendamping masing-masing apakah statusnya sudah berubah menjadi SI. Kalau belum menjadi SI, itu tidak perlu ngecek lagi ya, karena ada kemungkinan itu masih agak lama ya. Kalau baru berhasil cek rekening atau baru SPM, itu ada kemungkinan masih agak lama ya. Jadi tidak perlu sering ngecek. Ini disarankan buat teman-teman yang statusnya sudah berubah di SIKNJ, sudah menunjukkan status SI untuk daerah Cilacap ya. Daerah saya sendiri, silakan dicek ya. Dari daerah Cilacap, Jawa Tengah, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk bagi teman-teman yang statusnya di SIKNJ sudah berubah. Tetapi kalau belum berubah, ada kemungkinan bansosnya agak sedikit terlambat, karena ini juga tergantung dari kesiapan data dari pemerintah ya, dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di tempat saya ya, walaupun di Cilacap, tapi saya itu berada di kecamatan lain lah ya. Itu alhamdulillah untuk tahap pertama, baik PKH maupun BPNT, itu sudah cair di bulan Februari ya. Itu sudah cair. Tapi ya, mungkin ada juga yang sampai sekarang masih belum cair ya, karena di SIKNJ itu belum menunjukkan SI. Tetapi kalau sekarang sudah berubah, silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Itu harus segera dicairkan, karena kalau tidak dicairkan ya, ada kemungkinan saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Nah, untuk hari ini silakan buat teman-teman dari Cilacap dicek ya, dicek apakah sudah ada saldo yang masuk. Ini dari daerah Cilacap, Jawa Tengah. Terus berikutnya ya, ini dari Maluku Tenggara ya, Maluku ya. Dari Maluku Tenggara, ini buat teman-teman dari Maluku Tenggara ya. Silakan dicek ya buat yang sudah SI statusnya di SIKNJ, apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum. Karena di setiap daerah itu berbeda-beda pencairannya ya. Mungkin di daerah saya ada yang sudah cair, mungkin ada juga yang masih belum. Ini karena dari SIKNJ itu belum menunjukkan status SI ya. Mungkin ada yang baru berhasil cek rekening, maupun ada yang baru SPM ya. Itu ada kemungkinan yang masih lama lah ya, sampai statusnya berubah menjadi standing instruction atau SI ya. Ini dari daerah Maluku Tenggara, Maluku ya. Silakan dicek ya buat teman-teman sekalian. Terus berikutnya ini dari Aceh Tenggara, Aceh ya, yang kemarin masih belum cair untuk tahap pertamanya. Ini silakan dicek untuk hari ini ya. Siapa tahu untuk BPNT susulan sama PKH susulan tahap pertama ini sudah ada saldonya ya. Khusus bagi KPM yang sudah SI di SIKNJ. Kalau belum ya tidak perlu sering-sering ngecek ya. Kalau sudah SI itu disarankan untuk ngeceknya 3 hari sekali ya, atau seminggu sekali itu boleh lah ya. Itu silakan dicek saja ya. Untuk teman-teman dari Aceh Tenggara ya, Aceh ya. Dan berikutnya dari pesisir selatan, ini dari daerah Sumatera Barat ya. Dari Sumatera Barat, pesisir selatan, silakan dicek ya. Mungkin ada juga teman-teman dari daerah Sumatera Barat yang sekarang masih bertanya-tanya ya mengenai penyalurannya. Untuk sekarang ini memang masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi maklum saja kalau kemarin itu masih banyak yang belum cair karena memang belum berubah di SIKNJ ya. Masih banyak yang baru berhasil cek rekening ya, dan sebagian juga sudah ada yang SI. Jadi harap bersabar saja, apalagi buat teman-teman yang sekarang masih menunggu bansos beras 20 kg sama minyak goreng 4 liternya. Di daerah saya sendiri juga belum ada info pencairannya ya, yang biasanya agak sedikit lebih cepat, tapi untuk sekarang ini memang agak sedikit lebih terlambat ya. Tetapi tidak usah khawatir, kita tunggu saja, semoga di minggu yang akan datang ada kabar baik terkait pencairan bansos beras tersebut ya, entah di daerah saya maupun di daerah teman-teman sekalian. Terus berikutnya dari Tabalong, Kalimantan Selatan ya, Tabalong ya. Silakan buat teman-teman dari daerah Tabalong ya. Ini memang dari pendamping sosial itu tidak ada informasi resmi ya, kapan saldonya masuk ya.
Jadi pendamping hanya bisa menyarankan supaya ngecek secara berkala, entah itu 3 hari sekali, seminggu sekali itu boleh, atau 2 minggu sekali itu juga bisa ya. Karena memang dari pemerintah itu juga tidak memberitahu ya kapan saldonya masuk ke kartu KKS ya. Jadi memang disarankan untuk sering ngecek saja ya. Tapi kalau Disik NG belum SI ya tidak perlu sering ngecek ya, karena ada kemungkinan itu masih lama ya sampai statusnya berubah menjadi standing instruction ya atau SI ya. Terus berikutnya ini dari daerah Pandeglang Banten ya. Silakan teman-teman dari Pandeglang ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena di sini ini tertulis untuk daerah Pandeglang ya. Silakan dicek ya. Siapa tahu sudah berubah statusnya menjadi SI. Kalau sudah SI itu silakan dicek saja, tidak perlu khawatir ya. Bisa ngecek melalui M-Banking ya, ngecek melalui agen atau melalui ATM itu juga bisa. Kalau sudah ada saldonya, silakan melakukan pencairan ya. Itu harus 100%, tidak boleh disisain. Walaupun mungkin 50.000, 100.000, 200.000 itu tidak boleh ya. Jangan sampai KPM itu menabung di kartu KKS, karena kartu KKS itu tidak boleh untuk menabung ya. Itu tidak boleh. Jadi kalau sudah ada saldo ya harus dicairkan semuanya ya. Dicairkan 100%. Ini untuk daerah Pandeglang Banten ya. Silakan dicek, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk bagi teman-teman yang sudah SI. Dan berikutnya dari Bone Bolango Gorontalo ya. Bonge dari daerah Bone Bolango ya. Mohon maaf ya. Daerah Bone Bolango Gorontalo ya. Silakan dicek ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair ya, dan mungkin juga ada yang masih belum cair, karena di Disik NG itu belum berubah menjadi SI. Mungkin ada yang baru SPM atau berhasil cek rekening ya, itu masih lama lah ya. Silakan buat teman-teman dari daerah Bone Bolango Gorontalo ya, silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk untuk hari ini ya. Terus berikutnya ini dari Tanah Tidung ya, Tanah Tidung Kalimantan Utara ya. Silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Ini untuk hari ini ya. Tanyakan juga ke pendamping apakah tereksklud atau tidak, karena banyak juga yang sekarang itu tereksklud ya. Jadi banyak KPM yang tereksklud karena mungkin terindikasi judol atau ada masalah yang lain, itu juga bisa saja ya. Pasti ada alasannya kenapa KPM tersebut itu sudah tereksklud. Dan kalau desilnya tinggi ya, 5, itu juga dianggap cukup, ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos reguler, baik PKH maupun BPNT, tetapi masih tercover sama KIS PBI ya. Jadi untuk sekarang ini pemerintah lebih fokus untuk KPM yang berada di desil 1 hingga desil 4. Kalau berada di antara desil tersebut, itu bisa dibilang masih aman, tetapi kalau desilnya tinggi, itu saran saya kalau masih merasa layak menerima bansos, silakan melakukan penurunan desil ya. Itu gratis, bisa melakukan dengan cara mandiri maupun melalui kantor desa ya. Itu juga bisa ya. Kalau melakukan dengan cara mandiri itu melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial yang bisa diunduh, itu juga mudah digunakan karena bahasa yang digunakan itu sudah cukup sederhana. Setelah mengajukan penurunan desil ya, itu kita juga harus menunggu nanti akan ada petugas yang mensurvei ulang ya, apakah benar atau tidak ya. Karena banyak juga yang berbohong terkait penghasilan ya, itu juga banyak ya. Jadi kalau nanti disurvei ulang sama petugas, saran saya silakan bicara dengan jujur. Kalau tidak jujur ada kemungkinan ya desilnya tidak akan turun ya. Desilnya tidak akan turun dan malah akan diberhentikan ya untuk bansosnya, baik PKH maupun BPNT. Terus untuk desil 6-10 itu sudah dianggap keluarga mampu ya. Jadi ada kemungkinan sudah tidak dapat lagi PKH maupun BPNT. Terus berikutnya ini dari Minahasa ya, daerah Minahasa. Ini juga silakan dicek untuk hari ini ya. Sulawesi Utara. Ini mungkin banyak juga dari teman-teman yang berasal dari Sulawesi Utara yang sekarang masih bertanya ya terkait penyaluran bansos ya, mengenai update-nya, karena di setiap daerah itu berbeda-beda. Tetapi kalau sudah menunjukkan status SI, ada kemungkinan tidak akan lama lagi itu bisa cair ya.
Jadi ini dikhususkan bagi KPM yang sudah SI untuk ngecek ya apakah sudah ada saldo yang masuk. Tetapi kalau baru SPM atau berhasil cek rekening, ada kemungkinan itu bansosnya agak sedikit lebih lama cairnya ya, karena harus menunggu sampai statusnya berubah menjadi standing instruction atau SI ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang masih menunggu atensi yatim piatu ya, ini juga ada kabar baik ya. Kita tunggu saja, siapa tahu di minggu-minggu berikutnya ya, itu ada kabar baik terkait penyalurannya, karena untuk sekarang atensi yatim piatu itu pencairannya polanya sama ya, seperti PKH maupun BPNT. Jadi tidak perlu bingung ya. Nah, terus untuk bantuan berasnya, untuk sekarang juga masih belum rata, termasuk di daerah saya sendiri ya. Untuk beras alokasi 2 bulan ya, yang digabung itu menjadi 20 kg beras sama 4 liter minyak goreng. Untuk sekarang di daerah saya sendiri, itu masih belum ada pencairan ya. Saya juga masih menunggu apakah nanti di minggu-minggu yang akan datang ada kabar baik terkait penyalurannya. Nanti akan saya update lagi melalui video seperti ini ya, maupun melalui live streaming. Karena saya juga sering melakukan live streaming kalau ada informasi perkembangan penyaluran bansos ya. Nanti akan saya siarkan secara langsung ya, supaya teman-teman sekalian tahu ya. Jadi jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.